Lama banget lagi. Mana ya nih orang? Assalamualaikum Pak Nay. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Masya Gimana? Allah. Udah jadi tadi. Oh, dari tadi saya emang nih udah makan ini nih. Pening, bisa Masya Allah. Anu gimana kabar sehat? Ah, kurang sehat Bang Ari saya. Gimana kok bisa kurang sehat? Iya. Ini apa nih? Ah, itu biasa kopi kenangan. Kopi kenangan. Ini apa nih Pan? Ah, ini susu tuh. Apa milku? Bukan somo. Semua apa tuh? Nggak ngerti. Susu. Apa nggak ngerti? Rin? Milku susuku. Boleh diminum ya? Nah, boleh. Silakan Bang Ari. Aduh. Maaf nih. Itu masih segar tuh. Masih segar. Lihat tuh mereknya kopi kenangan. Wih, kopi kenangan. Kenangan apa? Kenangan mantan, kenangan orang tua, kenangan Rasulullah apa nih? Mantan tuh berat. Mantan berat ya. Berat mantan tuh. Kurang ajar dia tuh. Masya Allah. Diminum dulu ya Pan ya? Ya, Boleh lanjut. Saya minta ya. Nah. Aduh. Kita pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bikin segar lah. Gimana? Enak nggak? Enak, bikin segar. Mantap. Tadi kita kan habis macet, lelah, ngantuk. Macet banget tadi mau ke sini makannya agak telat. Habis minum kopi ini jadi fresh lagi. Nah, itu mantap banget ya. Alhamdulillah lah. Ini harganya pasti mahal nih Pak. Itu cuman 5.000 itu. 5.000 murah banget nih. Iya. Indomaret. Oh, Indomaret. Oh, Kalian tadi. murah banget ini. Bikin melek di jalan bagus ini buat apa badan capek-capek gitu kan. Iya, benar Iya. banget kemarin. Ngomong-ngomong Ancom, di sini sendiri. Sendirilah Bang Ari. Sendiri. Sama doi nggak ada. Nggak ada. Ente rencana mau nikah? Nggak ada. Nggak ada. Nanti aja planningnya. Biar datang sendiri aja dengan Yang penting prosesnya. doa ya. Iya benar. Ya. Gimana Antum apa kuliah masih kuliah? Masih Apa kuliah, udah Bang lulus? Ari. Masih kuliah. Insya Allah tahun ini lah. Tahun ini lulus ya. Sambil makan lah. Iya nggak apa-apa sambil makan. Ini makanan antum. Aduh mana? Nggak apa-apa ini berkah loh bagi-bagi. Aneh minta ya. Ya lanjutkan. Ini terbuat dari coklat yang enak. Iya. Gimana macet? Dari tadi Parah ya? lumayan juga. Oh lumayan. Ada lumayan agak ya. Yang harusnya 1 jam bisa 2 jaman lah nyampe sini. Aduh, Iya. parah juga ya kalau udah sore ya. Ya namanya juga Jakarta, Ya sih benar. tahu sendiri apalagi kan jam sore Iya ya benar. banyak orang yang lalu lalang pulang kantor kan. Gimana kesibukan antum? Nggak ada sibuknya sih. Kalau lagi sibuk, kalau enggak. Kalau sekarang ya magang doang sih Bang Ari. Di mana magang? Di sini nih pusat nih, Sudirman. Sudirman. Berarti naik apa tuh motor? Kadang naik busway, Oh, kadang busway. naik motor ya. Tergantung lah, kalau hujan enakan naik busway sih. Naik busway ya, enak Iya. ya. Itu biasanya kalau misalkan dari busway ini naiknya dari mana tuh? Dari Warung Jati, Warung terus Jati di mana? transit lagi ke Semanggi, transit lagi ke Karet Sudirman. Oh, kalau Sudirman oh, turun di Karet. Ya. Di Karet Habis Sudirman. dari Karet berarti jalan kaki. Ya? Iya, depan Jalan banget, kaki. depan. Oh, depannya. Oh, berarti aksesnya lumayan gampang Iya, lagi. benar. Memudahkan. Alhamdulillah Ya, lah. alhamdulillah istilahnya Jakarta ini kan kotanya kota besar ya. Iya, benar. Jadi segala aksesnya itu dipermudah. Iya, benar. Ya, alhamdulillah kita hidup di Jakarta kan. Istilahnya tinggal di Jakarta. Kehidupan di Jakarta kan istilahnya walaupun ya banyak kemacetan, banyak ya kriminal juga bisa dikatakan Iya, seperti itu kan. banyak. Iya, tapi ya istilahnya kita tetap bersyukur ya karena kemudahan akses kita, Iya. internet juga gampang. Iya, iya. Kemudian kita mau cari apapun juga ada.
bayangkan saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau terluar, terpencil di Indonesia ya, itu kita mau beli belanja aja, mau makan ini atau misalkan mau makan itu harus jalan berkilo-kilometer ya. Ada tuh sampai orang-orang yang dekat-dekat Kalimantan tuh kan, Ya. itu yang dekat-dekat Malaysia ya, perbatasan itu dia belanjanya itu dia ke negeri seberang, ke Malaysia. Karena kenapa? Bukan mereka nggak cinta Indonesia sebenarnya, pas di wawancara itu ya, pas diskusi itu ternyata karena aksesnya itu emang lebih gampang ke sana pan. Nggak pakai paspor kan? Nggak pakai paspor, iya. Kan ini muara ini dong, termasuk luar negeri apa enggak? Iya itu? termasuk luar negeri, cuman karena Gimana tuh? orang-orang situ ya orang-orang perbatasan sama Apa udah saling toleran? ya mungkin karena ya mungkin karena aksesnya lebih gampang ke sana dan uangnya juga pakai uang Ringgit. betul Malaysia, jadi nggak pakai rupiah. Bagaimana sistem penukarannya? Apa ada tersedia? Bagaimana tuh? Ringgit ke rupiah? Jadi di sana pakainya itu uangnya itu mata uangnya itu ringgit. Ya, ringgit. Ya jadi orang Indonesia perbatasan orang-orang Kalimantan yang perbatasan dengan Malaysia itu pakai ringgit ya, Ke ringgit. pakai ringgit. Jadi dia tukar ke pasar-pasar Malaysia yang perbatasan itu harus berjalan kilometer untuk belanja aja pan itu pan. Sedangkan kita di sini ya, masya Allah banget ya, kita belanja, bahkan kita mau belanja nih nggak usah ke pasar, tinggal pegang HP aja internet langsung datang sendiri, bisa GoFood, GoSend. Iya bisa pesan makan, aduh lapar nih mau mie ayam, tinggal klik terus aplikasi. Oh, di sana ya. itu perkembangan teknologinya masih ini ya? Belum memadai ya? Ya belum memadai, masih kurang karena listrik aja ada beberapa daerah di sana itu yang masih kekurangan masih. Makanya kita sangat bersyukur banget ya kalau misalkan tinggal di ya yang sendiri bangunan luas banget ya, Iya. yang berdiri dengan megah ya. Iya itu sih patut kita syukuri sih. Ya. Iya kita harus tetap bersyukur walaupun dengan keadaan apapun ya, karena kan dalam surat Ar-Rahman ya, bagi ayyala yarubikum katiban. Iya. Iya jangan ragukan nikmat Tuhan, karena kan iya Allah udah berbicara langsung di surat Ar-Rahman itu kan. Nikmat manakah? Iya nikmatnya mana sih yang lu distain kata orang Jakarta kan. Allah udah ngasih nikmat ini, nikmat itu, nikmat apa lagi gitu yang kurang yang Allah berikan, padahal udah tersedia semuanya ya, tinggal kita mensyukuri nikmat Allah. Apalagi nih? Nah itu sih Pan, jadi ya beginilah tadi alhamdulillah ya kita libur sama-sama ya Pan ya. Ya, alhamdulillah nanti. Biasanya kita jarang libur ya, Jarang, waktunya nggak pas. iya waktu kadang antum libur anak masuk Ya. anak libur antum masuk ya, alhamdulillah kita sama-sama libur dan akhirnya kita bisa janjian di sini yang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Terakhir kita ketemu tahun kemarin kayaknya Pak ya. Tahun kemarin Ya, udah lama banget ya. Udah lama banget. Sekarang alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi ya sama ya ini rencana Allah sih Pak. Iya. Bang Ari sekarang kan udah kerja. Iya, alhamdulillah udah kerja. Ada target buat nyari ini? Masya Allah. Gimana tuh? Apa sudah ada planning atau gimana? Pertanyaan berat sekali teman-teman. Kenapa harus istirahat? Iya, pertanyaannya. Kan ibadah paling lama tuh nikah Bang. Kalau ada kesempatan gimana tuh? Iya, Kalau Allah benar-benar. besok nih jodohmu udah datang nih, seandainya perumpamaan, gimana tuh? Planningnya, persiapannya? Ya, yang pertama yang minta doanya aja semoga diberi kelancaran ya. Amin. Tapi untuk Betul. sekarang
sekarang ini sih masih fokus dulu ke karir ya Pan ya, Oh, ke karir, terus ke ya nikmatin petualangan dulu sih. Oh, Karena kan betul. tahu sendiri saya hobinya itu kan sukanya tuh naik gunung kan, Oh, tadabbur alam, mantap. menikmati apa alam yang Allah berikan kepada kita, keindahan-keindahannya. Nah itu sih yang pengen berkelana dulu, pengen bermanfaat dulu bagi orang tua, bagi Amin. saudara, Ya, pengen bantu mereka dulu lah. Iya, baru kalau misalkan Allah sudah ngasih jodohnya, insya Allah siap. insyaallah. Amin. Mantap, mantap. Itu sih Pak. Kalau antum gimana? Antum udah izin jodoh aja. Kalau antum gimana sendiri? Apanya tuh? Masalah ini, antum kan udah dewasa juga. Aduh. Jadi untuk planning kedepannya gimana? Apa kan ini kan semester akhir nih. Iya, nah. Nah, setelah semester akhir ente mau istilahnya mau langsung nikah atau cari pekerjaan dulu atau jodohnya udah ada atau masih mencari-cari nih, gimana ini planning antum? Kalau planning saya sih, nih lulus kerja, ya kalau udah dapat kerja insyaallah planningnya kalau jodoh didekatkan nikah kalau enggak, itu planningnya. Tapi kita nggak tahu lah, rencana Allah kan kita nggak tahu. Rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita, jadi kita ya udah jalanin aja lah prosesnya. Iya. Luar biasa aja ya. Kalau jodoh saya datangnya besok ya mau gimana, wallahu alam besok lah, tergantung pasangannya menerima kita dengan keadaan ekonomi, finansial atau apapun lah. Kan kita sekarang kan belum keadaan ekonomi kita kan ibaratnya tuh kerjaan aja, dari kerjaan belum dapat kan, masih kuliah ya kan. Iya, Iya. masih proses Iya, gitu. iya. Nikah itu Masih dalam perjuangan untuk menuju pekerjaan yang diimpikan. Apalagi nikah itu bukan sehari dua hari, ini tentang ya nikah itu seumur hidup gitu. Seumur hidup. Iya. Iya. Kita juga perlu lah persiapan kematangan kita lah ya, Matang. untuk ekonomi kita gitu. Itu sih Bang Ari. Itu. Tapi ngomong-ngomong ini Pak, kita kan banyak nih fenomena-fenomena tentang apa ya, tentang ngajak dakwah nih. Iya. Itu menurut antum gimana sih pendapat, kan setiap kampus kan pasti ada organisasi LDK itu, lembaga dakwah kampus. Ya kan kalau di SMA itu namanya Rohis ya teman-teman. Kalau di SMA itu namanya Rohis, tapi kalau misalkan di kampus itu namanya lembaga dakwah kampus. Ada beberapa kampus yang namanya bukan lembaga dakwah kampus, tapi pada intinya itu sama-sama aja namanya itu dalam satu pergerakan, yaitu lembaga dakwah kampus untuk pengembangan dari dakwah di sekitar lingkungan kampus tersebut. Itu sih. Ya, menurut antum nih, antum kan sebagai lembaga dakwah kampus nih, ADK ya istilahnya ya, aktivis dakwah kampus ya. Nah itu sebagai ADK, apakah apa sih dari pandangan teman-teman lain atau mahasiswa lain nih, menurut mereka itu seperti apa sih, dari menurut apa pandangan antum itu nih, mereka nih mahasiswa lain nih, teman-teman antum. Nah mereka itu memandang antum itu seperti apa gitu, itu pertanyaannya. Mereka yang memandang saya. Iya. Oh. Antum sebagai ADK nih, sebagai aktivis dakwah. Nah, apakah antum disegani atau dibenci? Tapi kalau dibenci nggak mungkin ya. atau mungkin di apa ya istilahnya ya? Ya dihormati atau ditakuti atau apa nih sebagai aktivis dakwah nih? Iya. Menurut pandangan antum deh, mereka itu bersikap ke antum itu kayak gimana gitu? Oke. Nah jadi pertama setiap orang kan punya pandangan dan
persepsi masing-masing ya Bang Erik. Iya, iya, Ya kan? betul, betul. Ada yang setuju memandang kita tuh oke dari segi kebaikan, padahal keburukan kita sangat maksudnya ya nggak sesuai dengan apa mereka bilang gitu. Oh contohnya dia bilang ke saya, ah kakak ini baik banget gini-gini misalkan. Itu senior juga apa adik-adik kelas tuh? Adik tingkat. Adik-adik tingkat. Nah, jangan berarti udah punya fans ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Iya, tapi kebanyakan kalau orang-orang yang ikut di lembaga dakwah kampus sebagai Minum dulu nih. kopi. Oh iya. Sampai mana tadi? Sebagai orang yang aktif di lembaga dakwah kampus nih, sebagai aktivis dakwah itu berarti punya privilege tentang pandangan dari mahasiswa-mahasiswa lain ya, sebagai bahan bertanya Ya. tentang agama atau tentang apapun itu ya berarti ya. Iya, berarti orang-orang lembaga dakwah kampus itu sangat dihormati ya sama mahasiswa lainnya berarti. Tergantung juga, ada juga yang ngomongnya baik di depan, belakangnya ngomongin keburukan kita. Enggak juga sih, enggak juga berpandang positif juga, ada sisi negatifnya juga. Contohnya ya banyak lah, soalin gitu atau apalah gitu. Padahal Oh, kita gitu. ya nasihatin untuk tujuan Itu baik gitu. omongan miring ya dari Ya, yang banyak antum lah, denger ya. ya berarti ya. Dan banyak juga yang berpikir ini nih aktivis dakwah palingan nanti isis juga kayak gitu, maksudnya kayak isis juga. Cuman kan kita sebagai aktivis ya kita bersikap maksudnya ya sesuai dengan ini agama kita yang kita ajar, apa yang diajarin oleh agama kita gitu sih. Gitu. Ya maksudnya ya sabar kalau ada ngomong yang begitu ya kita nggak harus marah juga, berarti kita kembali lagi pada diri kita sih. Kalau omongan mereka nggak benar berarti kita ya udah maksudnya baik-baik aja gitu kan, kita nggak ngerasa gitu. Berarti istilahnya serahkan semuanya ke Allah ya berarti Ya ya. benar. Ya, apapun Jalanin yang prosesnya. mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan, kemiringan tentang Belok lah maksudnya. yang belok, kemiringan apa yang ada di lembaga dakwah kampus, Ya berarti itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak seburuk apa yang mereka katakan gitu Iya. berarti ya. benar. Iya. Berarti apa yang harus antum yakinkan supaya untuk meyakinkan untuk bahwa LDK itu nggak seperti ini loh. LDK itu cinta damai loh. LDK itu penuh dengan nilai-nilai keislaman, kedamaian. Nah, itu apa sih yang harus antum PR-kan untuk bisa memahami, untuk men-sharing lah istilahnya lah, istilah ngobrol bareng bahwa bicara tentang LDK itu seperti ini ke mereka kalau LDK itu ya cinta damai gitu, sesuai syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad gitu. Tadi apa yang harus antum lakukan sih biasanya untuk LDK dapat untuk bisa menangkis Oh iya. dari omongan-omongan yang tidak benar ya, dan benar. bersikap miring. Oke, untuk apa namanya tadi yang itu ya, untuk menangkisnya ya kita mulai dari diri kita sendiri sih. Yang pertama itu dari perilaku kita tunjukkan itu perilaku kita seperti ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tuh, mulai dari ya adab kita, attitude kita. Misalnya contoh yang orang yang bilang tadi kan teman kita yang bilang, maksudnya yang bilang kita ISIS tuh padahal teman kita sekelas, paham nggak maksudnya? Ya Pak. Nah, dengan Tapi teman antum ini menggiring opini tentang LDK ini ISIS. Teman ini berarti dia yang nggak masuk tentang LDK, dia nggak masuk dari kajian LDK ini. enggak di luar, Berarti di luar keanggotaan ya. LDK. Nah dari situlah kita misalkan ya dalam kelas kita tadi sopan santun itu kita dijaga, terutama sama dosen kita tunjukkan sikap yang ya hormat, maksudnya yang diajarkan kalau sama dosen salim. Terus cara kita berbicara juga, bagaimana juga kita menjaga nih omongan kita tuh biar nggak menyakiti perasaan mereka lah. Kita tunjukkan gimana sih, ya udah ngomong caranya menanggapinya itu dengan lemah lembut. Sesuai syariat Islam. Ya, Sesuai tidak harus yang ngegas. dan Ya. Nabi berarti ya. Tidak harus ngegas lah, walaupun kita ya
namanya manusia kan ya pasti ada lah rasa sakit hati itu, pasti ada. Nah, tapi kan ya kembali lagi pada diri kita tuh masing-masing itu sih, mulai dari ya diri kita juga dulu. Pertama kan dakwah ya, apalagi aktivis dakwah itu udah maksudnya patokan banget gitu untuk menjaga nilai-nilai keislaman gitu, maksudnya sikap islami gitu. Sikap islami ya. yang kita taburkan ya. Iya. Berarti walaupun dari kebanyakan dari teman-teman kampus nih yang di luar LDK nih, sebenarnya itu kan target dakwah kita ya. Iya. Iya, target dakwah dari LDK sendiri ya, untuk bisa Merangkul mereka. Iya, memfasilitasi nih. LDK kan sebagai fasilitator kebaikan kan. Iya, benar. Ya salah satunya itu project dari LDK itu sendiri ya, dijadikan seperti itu. Nah, dari misalkan ada orang-orang dari mahasiswa nih Pan, kemudian dia ngomong tentang LDK ini, tentang radikal segala macam, garis keras gitu. Berarti sifat dari orang-orang LDK ini, atau kita sebut aktivis dakwah kampus atau ADK ya singkatannya ya. Nah, berarti orang-orang ADK ini itu menanggapinya itu dengan senyuman, berarti kan? Dengan senyuman, dengan lemah lembut, Ya. sesuai dengan yang Nabi ajarkan gitu. Kita sebagai umatnya, kita ya mensuri tauladani Nabi Muhammad gitu. Saya jadi ingat cerita ini Pak. Ya, Suatu cerita ketika Nabi Muhammad itu ya, Rasulullah, saya lupa nih dia mau perjalanan kemana. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman tahu nanti bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya lupa dia mau perjalanan kemana beliau ini. Yang jelas dalam suatu perjalanan Nabi Muhammad ini, baginda kita itu jalan terus, itu sambil ditimpukin orang-orang kafir Batu. Quraisy. Ya, batu. Terus apa pokoknya Banyak lah ya bermacam lah, ya. bermacam lah. Seperti debu-debu yang terkena angin gitu istilahnya gitu ya. Iya, ditimpukin batu, kemudian hinaan sampai Rasulullah itu berjarah-jarah kakinya. Terus suatu ketika ada malaikat datang itu kan. Malaikat apa nih? Jibril apa? Sepertinya Jibril. Jibril. Iya, kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa komen ya. Takutnya salah mengucapkan gitu ya. Setahu saya Jibril. Setahu saya ya. Ya, kemudian Jibril meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mintalah doa. Gitu kata Jibril, kata malaikat. Minta doa ke Allah untuk nanti akan saya ini nih, 2 gunung akan saya balikan ke orang-orang yang kafir Quraisy itu. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak mau. Kenapa? Iya. Ya, dia nggak mau menyakiti orang yang sebenarnya dia udah nyakiti Rasulullah. Iya, bahkan Rasulullah udah disakiti, udah sampai berdarah-darah, jalannya sampai sempoyongan, segala seperti itu. Tapi berkat akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah itu, sampai-sampai Rasulullah itu tidak mau. Bahkan Rasulullah punya sangat banyak kesempatan untuk bisa menghabisi orang-orang Quraisy itu. Tapi dengan keindahan dan kecintaan akhlak Rasulullah itu ya sampai ya tidak jadi tuh 2 gunung itu dilimpahkan ke orang-orang kafir Quraisy, karena ya itu akhlak Rasulullah sungguh luar biasa, pemaaf banget. Itu sih yang mengingatkan saya kepada cerita tersebut dari obrolan yang ini persis yang dialami oleh teman-teman LDK Antoni. Betapa sabarnya ya. Iya, betapa sabarnya, sangat mulia sekali. Kadang itu kita sebagai umatnya, sabar itu gampang katanya. Iya, gampang diucapkan, tapi susah banget dilakuin. Iya. Iya. Iya, kadang kita dilihat
liatin sedikit aja apa lu lihat kayak kata gitu kan. Iya. Diuji misalnya Iya, hilang apa diuji. sendal aja pas sholat, aduh ngomelnya sampai Ngomelnya sampai seminggu kan. seminggu, bahkan ada yang sebulan. Ya nggak mau sholat lagi Nggak di mau masjid sholat ini. lagi karena sendalnya takut hilang. Eh, Iya, Masya Allah. Masya Itulah Allah. apa Rasulullah sangat mulia sekali. Sekarang kita lagi ada di Istiqlal ya, ya, Pan? Iya benar. Iya, Enak banget nih udaranya. iya, enak Dingin, banget. sejuk, adem. Ramai juga di sini ternyata ya. Iya, lumayan. Masya Allah. Di mana-mana tuh mujahidah. Astagfirullah. Burung-burung banyak banget. Iya benar. Gereja burung. Ini dekatan ya gereja sama Istiqlal. Iya, ini dekat ya. Ini suatu bentuk ini sih apa? Toleransi. Iya. Istilahnya nggak terpikirkan sedekat ini. Ya. Di samping kanan Istiqlal, di samping kiri Gitu gereja ya. ini apa? Katedral. Iya benar. Bukan lagi. Berarti antum habis ini berarti masuk Senin ya? Senin masuk ya? Senin alhamdulillah masuk. Masuk. Mudah-mudahan lancar lah. Kalau misalkan nanti kan manajemen ya, berarti kalau manajemen itu di sana ngapain aja sih? Komputer doang ya? Ya tergantung sih. Kadang tergantung bagiannya. Tergantung ada Kadang- bagian-bagian lagi. Ya ada riset, ada ngolah data juga, ngambil data. Berarti antum itu termasuk yang bagian mana tuh? Meliputi semuanya. Kan Meliputi karena semuanya. magang itu belajar untuk mengetahui belajar semua semuanya. pengetahuan di sana. Oh gitu. Berarti bidang-bidang yang ada di sana antum ambil semua ilmunya berarti ya? Ya, kalau kita kalau nggak tahu kita nanya kayak dibimbing kak ini Pasti apa? kan, ya oke. Pasti kan butuh waktu ya, Ya, untuk benar. untuk mempelajari semua bidang tersebut ya. Ya. Nah itu cara antum membagi waktunya itu gimana tuh? Ya. Misalkan satu minggu bidang ini, satu minggu bidang itu atau gimana tuh? Atau caranya gimana? Ya pertama misalnya 2 hari ke riset, 2 hari besoknya ke ngolah data gitu sih. Udah gitu doang. Oh gitu. Pembagian waktunya kayak dibagi gitu. Oh, berarti per 2 hari, per 2 hari. Ya, per 2 hari, per 2 hari ke riset, 2 hari pengolah data, Ya. 2 hari seterusnya dan Ya, ada di seterusnya pindah-pindah digital ya. marketing Oh juga. ada juga digital marketing. Sama sih kayak Depkominfo gitu. Depkominfo, Iya, sama. iya, Jadi itu kan ini udah jadi itu udah gampang maksudnya. udah gampang Iya. masuknya ya. Itu udah biasa desain-desain ya. Iya. Ini teman-teman, ini si Pan ini teman saya ya, teman saya. Jadi adik saya di organisasi LDK dulu ya. Jadi dia ini sekarang menjabat apa Pan? Ketua Bukan ketua, masih di bawahnya. di bawah. Depdaka koordinator doang. Depdaka itu singkatannya ketua apa? Kajab, berarti ketua departemen antum ya? Enggak, koordinator. Iya, berarti kalau koordinator kan ketua kan? Iya, Lebih enggak ke ketua. sana. Enggak sana. Cuman iya. Oh iya ya, oke. Berarti koordinator Iya, cuman dan koordinator doang. dakwah, departemen pengembangan dakwah ya dan kaderisasi. Ya, benar. Berarti Oh, udah. kaderisasi antum bagus juga berarti ya, udah bisa memanage tentang itu ya. Berarti siapa aja nih yang ada di LDK ini pengembangannya ada di JDK ini ya, pengembangan dakwahnya ya. Ya. Iya, tentang SDM-nya, Ya, semoga tentang manusianya. Sebenarnya iya, cuman kan karena ada apa namanya ya, kendala juga maksudnya kan sekarang tuh apa namanya, terkendala kayak apa namanya, mati gitu, nggak jalan gitu dakwahnya kalau sekarang. oh baru sekarang itu Karena ininya apa gimana apa Pak? ya? Maksudnya kan dulu kan jaya banget nih waktu masih ini saya yang megang, Ya, yang waktu saya masih di perkuliahan masih diamanahkan jadi untuk
peristiwa di sana kan, kan lagi jaya-jayanya nih. Nah, ini kenapa ada penurunan, tentang apakah ini disebabkan karena kurangnya dari pengembangan dakwanya, kaderisasi, atau dari segi-segi lainnya, atau misalkan dari apa ya, dari orang-orang yang masuk di situ apa kurang termotivasi atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Kira-kira seperti apa Pak? Sebagai antum, sebagai pandangan antum, sebagai ketua dari Departemen Pengembangan Dakwah dan Kaderisasi saat ini. Kalau dari saya sih ada problem, memang ada problem dari ya apa namanya, problem dari internal, dari dalam, sama pembinanya juga ada permasalahan kayak perbedaan pendapat sama ini, jadi akhirnya nggak enakan juga sayanya ngasanain. Jadi ya udah lebih baik milih diam juga, karena ketuanya juga di pihak pembina juga, jadi ya udah Gitu. tapi sih ya saya juga salah juga, maksudnya waktunya juga kan sekarang lagi semester 7, magangnya juga, waktunya juga ya kadang susah banget waktunya, cuman apa namanya ya, nggak ketemu gitu tuh sama kegiatan, kebetur terus gitu. Betul tuh. Ya, Jadi berarti itu karena masalah waktu berarti ya. ya Karena kan waktu juga. udah pada Ya, lebih ke waktu sibuk sih. ya, lebih ke waktu berarti. Teman-teman juga banyak tuh yang sibuk juga. Jadi untuk menyatukan dari waktu itu yang susah ya. Ya, Yang benar. akhirnya dari pengembangan dakwahnya itu jadi kurang. Ya, benar. Yang harusnya kita bisa event nih hari ini, tanggal sekarang, SDM-nya hari kurang. sekarang, dan kemudian hanya beberapa saja yang bisa datang, dan Ya, benar. ya nggak semuanya berarti ya, karena terbentuk dari waktu dan jarak mungkin itu ya. Ya, benar. Itu tantangannya sih kan. Iya. Ya, kalau ngomongin dakwah tuh ya nggak harus juga ini sih ikut LDK juga sebenarnya. Tapi ya lingkungan yang baik akan membuat karakter yang baik juga kan. Betul sepakat. Karena ada istilahnya tuh, siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, Ya, nanti dia akan ada wangi juga, walaupun dia nggak pakai minyak wangi. Siapa yang berteman dengan apa, tukang bengkel, ya dia juga akan ikut juga aroma istilahnya, maaf, bau olinya, ya istilahnya aroma yang berciri khas kebengkelan ya istilahnya ya. Iya, istilahnya seperti itu. tapi dari segi positif ya, mereka jadi bisa yang untuk bengkel tadi kan skillnya meningkat. Iya, itu cuma istilah aja ya, istilahnya ya, siapa yang berteman dengan ini pasti akan ke bawah. Siapa yang berkumpul dengan orang-orang ini ya pasti akan mengikuti dan menjadi golongan orang-orang tersebut juga. Udah mau maghrib nih, siap-siap nggak? Boleh, siap-siap. Setengah jam lagi maghrib. Iya nih, Ya, oke, siap-siap dulu ya. iya nih. Nah teman-teman, karena udah mau maghrib, kita setengah jam lagi nunggu azan maghrib di Istiqlal ya. Kemudian kita sudahi dulu, karena kita juga belum ambil air wudhu ya. Takutnya di sana ngantri, karena banyak juga kunjungan dari luar daerah yang ikut ke sini ya, yang pengen beribadah ke Istiqlal. Jadi oke, untuk teman-teman, syukron kasiron jazakumullah telah menonton video ini ya. Ini cuma sekedar sharing santai, kita berbagi informasi bahwa ya beginilah kondisi obrolan kita ya banyak. Iya. Jadi yang pengen kita sampaikan adalah tidak semua apa yang kita katakan itu benar, tapi ini sebuah hipotesis kita ya, Ya, benar. sebuah dugaan kita, sebuah pemikiran kita
Jadi asumsi ya, sebuah asumsi ya. Jadi itu aja. Thank you, semoga teman-teman mendapat kebermanfaatan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.